Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Manora dengan NIM 200170118, Prodi Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik. Dan di video ini saya ingin menjelaskan tentang pembidangan makro, interdisipliner, dan terapan. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Kajian secara eksternal itu dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Bidang interdisipliner ada bagian fonetik. Menurut Verhaert, dalam asas-asas linguistik umum, fonetik ini meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akustiknya. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran yang termasuk ke dalam studi fonetik antara lain akustik, auditoris, organis, atau artikulasi. Yang kedua adalah stilistika. Stilistika adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra. Ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan. Stilistika adalah cabang linguistik yang mempelajari ragam bahasa seperti dialek, aksen, lares, dan sebagainya. Yang ketiga ada filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Yang kedua, selanjutnya psikolinguistik, yaitu mencoba menguraikan proses-proses psikologi langsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh. Yang kelima, sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Yang ketiga, mengkaji fungsi-fungsi sosial yang penggunaan bahasa dalam masyarakat. Sedangkan Kridalaksana mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri-ciri fungsi variasi itu dalam suatu masyarakat bahasa. Yang keenam ada etnolinguistik. Etnolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Humboldt bahwa perbedaan persepsi kognitif dan perbedaan pandangan dunia dari satu masyarakat dapat dilihat dari bahasanya. Yang ketujuh ada ekologi bahasa. Ekologi bahasa didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara bahasa dengan lingkungannya. Lingkungan bahasa dalam pengertian ini menyangkut pemakaian bahasa sebagai sebuah tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh sebuah masyarakat. Yang kedelapan adalah filologi. Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang luas, yang mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Dapat juga diartikan sebagai suatu disiplin yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis dan bertujuan mengungkapkan makna teks tersebut dalam segi kebudayaan. Yang ke-9 ada semiotika.
Semiotika mengkaji semua makna yang ada dalam kehidupan manusia, seperti makna-makna yang dikandung oleh berbagai tanda dan lambang, serta isyarat-isyarat lainnya. Yang ke-10 ada epigrafi. Epigrafi adalah ilmu mengenai tulisan kuno yang dituliskan pada benda budaya yang berisikan angka maupun tulisan. Umumnya benda budaya yang dimaksud adalah prasasti, baik batu, logam maupun tulang, ataupun pada dinding bangunan kuno, nisan, dan artefak lain. Kajian epigrafi sangat luas, tidak hanya mencakup aksara kuno saja, melainkan hubungan antara prasasti dan raja pada waktu tertentu. Yang ke-11 ada genolinguistik. Genolinguistik merupakan nama subdisiplin antar bidang baru yang digagas penulisannya untuk memadukan antara kajian linguistik dengan genetika dalam pengelompokan bahasa dan populasi penuturnya. Yang ke-12 ada patologi bahasa. Patologi bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan, kelainan dalam berbahasa-bahasa. Yang ke-13, neurolinguistik. Neurolinguistik adalah suatu bidang kajian interdisipliner dalam ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antar otak manusia dengan bahasa. Yang ke-14 ada linguistik forensik, yaitu kata forensik berakar hulu pada kata bahasa Latin forens yang bermakna berkaitan dengan forum atau publik. Secara morfologis, kata forens dibentuk dari kata forum yang kehilangan suku kata akhirnya saat dipadu dengan akhiran infleks atau ensis. Yang ke-15 ada antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah cabang linguistik yang menaruh perhatian pada A. Pemakaian bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang luas, dan B. Peran bahasa dalam mengembangkan dan mempertahankan aktivitas budaya serta struktur sosial. Yang selanjutnya ada bidang terapan. Bidang terapan ini pengajaran bahasa adalah cabang linguistik terapan yang bersangkutan dengan peningkatan efisiensi pengajaran bahasa dengan menyediakan deskripsi yang komprehensif mengenai proses-proses dasar dan dengan mempergunakan metode pengajaran yang memadai. Yang kedua yaitu penerjemahan adalah bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengalihan amanat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Tujuan utama penerjemahan adalah menghasilkan terjemahan yang semirip mungkin dengan naskah aslinya. Yang ketiga adalah leksikografi, adalah cabang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus. Yang keempat, fonetik terapan, adalah cabang linguistik yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucapan yang terdapat dalam rongga mulut dan yang digunakan untuk melambangkan makna. Fonetik merupakan ilmu interdisipliner antara linguistik dengan fisika, anatomi, psikologi. Yang kelima yaitu sosiolinguistik terapan, adalah bidang linguistik yang terapan mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Selanjutnya ada pembinaan bahasa internasional, mencakup usaha untuk menciptakan komunikasi dan saling pengerti internasional dengan menyusun bahasa buatan seperti bahasa Esperanto. Yang ketujuh, ada pembinaan bahasa khusus, mencakup penyusunan istilah dan daya bahasa dalam bidang-bidang khusus, antara lain dalam militer, dalam dunia penerbangan, dan dalam dunia pelayaran. Yang kedelapan ada linguistik medis. Linguistik medis adalah bidang linguistik terapan yang mempelajari bahasa untuk diterapkan di dalam pengobatan. Yang ke-9 adalah grafologi. Grafologi adalah kajian linguistik mengenai sistem simbol yang digunakan untuk penyampaian pesan bahasa dalam bentuk tulis. Selanjutnya ada mekanolinguistik, mencakup penggunaan linguistik dalam bidang komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemah. Usaha pemanfaatan komputer dalam penyelidikan bahasa, misalnya dalam penyusunan konkordansi teks-teks, dalam perhitungan frekuensi kata-kata yang perkamusan dan pengajaran bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.